yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Senang sekali saat ini saya boleh kembali menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih lewat video ini. Doa kami kiranya kita semua senantiasa diberikan kesehatan serta selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita tetap bersyukur, kita tetap berterima kasih kepada Tuhan atas kasih setianya yang menyertai kita hingga saat ini. Kita boleh berkumpul bersama-sama saudara yang kita kasihi. Itu sudah merupakan suatu berkat yang luar biasa bagi kita. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama dengan kita. Ada banyak orang di luar sana, ribuan bahkan jutaan orang yang tidak bisa bertemu dengan keluarganya karena terisolasi, yang berjuang untuk sembuh, berjuang untuk hidup karena menderita COVID-19 yang sangat mematikan itu. Dan kita juga tetap berdoa agar seluruh pasien COVID-19 diberikan kepulihan yang daripada Tuhan. Dan kepada para medis diberikan kesehatan serta hikmat yang daripada Tuhan dalam menangani pasien COVID-19. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Tawarik, pasalnya yang ke-17, ayat 16 sampai ayat 27. Saya akan membacakan bagi kita semua, mari kita sama-sama mendengar dan memperhatikannya di bawah judul perikop Doa Syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Kau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini,
dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hambamu ini, bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu ini kita memasuki Minggu Rogate yang artinya berdoa. Ada banyak sekali definisi doa, namun satu hal yang pasti, doa merupakan suatu bagian yang sangat penting dan esensial, perlu sekali mendasar dan hakiki dalam hidup orang percaya. Bahkan doa disebut sebagai napas hidup orang percaya. Jika kita tidak bernapas, maka kita akan mati. Jika kita tidak berdoa, maka kerohanian kita juga akan mati. Alkitab tidak pernah berhenti menasehati agar kita selalu bertekun di dalam doa. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Melalui doa kita datang kepada Tuhan karena kita menyadari bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita, dan Tuhan jugalah yang menopang serta memelihara hidup kita. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan itu diikat dengan doa. Doa diharapkan sudah menjadi obat ketenangan yang menyenangkan, meskipun belum dijawab. Kita tahu ketenangan sejati itu bukanlah ketika tidak ada kebisingan, ketakutan, kekhawatiran. Bukan juga ketika hidup kita baik-baik saja, tidak ada masalah. Tetapi ketenangan sejati itu adalah sekalipun menghadapi banyak sekali tantangan, pergumulan, persoalan, ketakutan, kekhawatiran yang kita alami. Misalnya saat ini karena COVID-19, namun kita bisa tetap tenang. Bagaimana kita bisa tetap tenang? Tentu dengan membangun sebuah persekutuan yang intim, dengan membangun relasi yang baik dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Orang yang selalu berdoa dan dekat dengan Tuhan akan tetap tenang, bahkan sekalipun doanya belum dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan perikop kita saat ini dari bahasa asli Ibrani ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Doa Syukur Daud. Doa yang berisikan ucapan Daud atas berkat Tuhan yang diterima oleh Daud, atas perkara besar yang telah Tuhan nyatakan kepadanya, kepada keluarganya, bahkan kepada seluruh bangsa Israel. Sebuah hal yang menarik dan yang luar biasa yang bisa kita lihat dalam perikop ini, di mana doa ucapan syukur Daud ini ia panjatkan bukan karena ada yang mau dimintanya, bukan karena sesuatu kabar baik yang diterimanya, tetapi justru doa ucapan syukur ini ia panjatkan di tengah-tengah kekecewaannya karena tidak terpenuhinya kerinduan Daud untuk membangun bait suci. Di pasal 17 ayat 1 sampai 15 ataupun perikop sebelumnya dikatakan di situ, setelah Daud menetap di rumahnya, di istananya yang sangat mewah, yang terbuat dari kayu aras, kayu yang sangat mahal, ia bergumul, rumah saya mewah, terbuat dari kayu aras yang sangat mahal, namun bait Allah masih berbentuk kemah. Tabut perjanjian, simbol daripada kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel, masih di dalam kemah, di tempat
yang belum permanen. Daud berpikir dan berencana untuk mendirikan bait Allah, dan itu ia sampaikan kepada Natan. Sebuah rencana yang sangat mulia yang menunjukkan kesetiaan Daud kepada Tuhan. Ia tidak lupa kepada Tuhan, meskipun hidupnya berkecukupan, bahkan bisa kita katakan berkelimpahan. Ketika ia menyampaikan kepada Nabi Natan maksud daripada keinginan dan kerinduan hatinya, awalnya Nabi Natan menyetujui rencana Daud. Tetapi pada akhirnya melalui Nabi Natan juga Tuhan berfirman, bukan Daud yang akan mendirikan bait Allah, tetapi keturunannya, yaitu Raja Salomo, raja yang akan menggantikannya. Niat yang baik, rencana yang baik, kerinduan yang baik untuk mendirikan bait Allah, tetapi Tuhan tolak. Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Saudaraku, kalau kita ada di posisi Daud, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Setelah kita mendengar penolakan ini, apa yang akan Daud lakukan? Bersungut-sungutkah? Menyalahkan Tuhankah? Meninggalkan Tuhankah? Apakah Daud pesimis dan merasa benar lalu dia berkata kepada Tuhan, kenapa tidak aku saja Tuhan yang membangun bait Allah? Aku tidak yakin kalau bukan aku. Aku tidak yakin kalau orang lain yang membangun bait suci, meskipun itu adalah keturunanku sendiri. Daud tidak melakukan semuanya itu. Meskipun benar ada kekecewaan di hatinya, ia datang kepada Tuhan, ia duduk di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa ia mampu melakukannya? Apa rahasianya? Rahasianya adalah pengenalan diri. Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dari seorang yang kecil, seorang yang tidak dianggap, seorang gembala domba, dia diangkat menjadi raja yang besar. Ia menyadari ketidaklayakannya dan mengingat bahwa Tuhanlah yang telah melakukan dan memberikan hal besar melebihi kekuatannya. Ia selalu lebih mengingat akan berkat-berkat yang telah ia terima daripada Tuhan. Sama seperti syair Kidung Jemaat nomor 439 yang berbunyi, berkat Tuhan satu-satu, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kalau yang pertama tadi pengenalan diri, maka rahasia selanjutnya adalah pengenalan akan Allah. Daud mengimani janji setia Allah. Ia optimis Allah akan tetap setia menyertainya, keluarganya, bahkan seluruh bangsa Israel. Daud optimis pembangunan bait Allah akan berjalan dengan baik, dan juga mengenai tahta anaknya akan kokoh untuk selama-lamanya. Daud optimis janji Tuhan bukanlah janji kaleng-kaleng. Kedua rahasia inilah yang membuat Raja Daud mampu bersyukur di dalam doanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, nats kita saat ini sangat relevan dan juga sangat kontekstual di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, baik sebagai pribadi maupun sebagai individu. Ada begitu banyak rencana-rencana kita, ada begitu banyak kerinduan kita. Doa kita akan kesembuhan dari penyakit yang sudah sangat lama kita derita, akan keturunan, akan pekerjaan, dan lain sebagainya. Namun saat ini ada saja kita yang merasa bahwa Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Agar kita tetap bersyukur, ingatlah akan berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah Tuhan setia kepada janjinya. Dalam Yohanes 15 ayat 7, Yesus mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Saat ini kita jemaat GKPI, Jemaat Khusus Persiapan Bima Indah Cirebon,
dan juga gereja-gereja lainnya juga memiliki kerinduan yang sama seperti Raja Daud, yaitu untuk mendirikan bait Allah, untuk mendirikan gedung gereja. Kita sudah punya rumah, kita juga sudah punya pastori, tetapi kita belum memiliki gedung gereja yang permanen. Setiap minggu kita selalu berdoa dalam setiap doa syafaat kita, agar kita mendapatkan izin mendirikan gereja. Kita rindu memiliki gedung gereja sendiri. Tetapi juga sama halnya seperti Daud, meskipun saat ini doa kita belum dijawab, ini semua bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak bersyukur di dalam doa-doa kita. Mari kita tetap ingat di tengah-tengah kisah sejarah perjalanan gereja kita yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam, sampai saat ini Tuhan tetap menyertai gerejanya, gereja kita. Kita juga harus mengimani janji Tuhan. Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Apakah pada generasi kita doa itu akan dikabulkan, atau pada generasi keturunan-keturunan kita? Mari kita tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan dan yang perlu kita pergumulkan bersama saat ini tentang doa. Seberapa pentingkah doa bagi saudara? Sebagai pemuda-pemudi zaman now, katanya, apa yang terakhir kita lakukan sebelum tidur, dan apa yang pertama sekali kita lakukan setelah bangun tidur? Berdoakah? Atau pagi-pagi terbangun megang HP, langsung menchatting pacarnya, maaf sayang, tadi malam aku ketiduran. Atau langsung update status, update story, aduh bangun kesiangan nih, belum mandi, belum makan. Kemudian menunggu-nunggu balasan, berharap ada yang perhatian, ya, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya kita tidak sempat untuk berdoa. Atau bahkan tidak jarang juga malamnya kita memang berdoa, ya, kita berdoa pada malam hari, tetapi aminnya kapan? Besok paginya, alias tarpodo mate. Handar Ismail dalam sebuah bukunya pernah menuliskan, jangan berdoa ketika sempat, tetapi sempatkanlah berdoa. Sekali lagi saya katakan, jangan berdoa ketika sempat, tetapi sempatkanlah berdoa. Yang artinya doa harus menjadi bagian penting dalam hidup kita. Doa itu bukan pelengkap, doa itu bukanlah kebutuhan sekunder. Kalau sempat berdoa, ya, kalau tidak sempat, ya tidak berdoa. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Tetapi mari kita tempatkan bahwa doa itu adalah kebutuhan pokok. Kalau tidak berdoa, sepertinya ada yang kurang, ada yang tidak pas. Harus seperti itu Bapak Ibu. Dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sangat terkenal sebagai tokoh pendoa. Sebut saja kita katakan Samuel, Daniel, Hana, Yesus, Cornelius, Paulus, dan Daud juga salah satunya. Bahkan dalam kitab Mazmur kita melihat ada begitu banyak daftar doa dari Daud. Dari 150 pasal di kitab Mazmur, ada 35 pasal yang berisikan bahkan langsung memiliki judul doa. Ada doa dalam pergumulan, ada doa dalam menghadapi musuh, doa untuk raja, dan lain sebagainya. Dan dari semua doa-doa Daud ini kita bisa melihat hidup Daud tidak pernah terlepas dari doa. Doa telah menjadi napas hidup baginya. Bahkan ketika dia menjadi raja sekalipun, dia tetap berdoa. Nah, karakter dan keteladanan Daud, inilah yang perlu kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Daud berdoa tidak hanya ketika ada yang dia minta, tetapi ia selalu mengingat untuk datang kepada Tuhan hanya untuk berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Saya teringat akan cerita pengalaman dari seorang pendeta yang senior. Dia pernah mengatakan, sering sekali ketika ia melayani pertanggihan ataupun kebaktian keluarga, masih banyak jemaat yang ketika
ditanyakan kepada tuan rumah atau Naman Jabui, apa topik doanya, mereka akan selalu meminta dan meminta. Jadi ketika pertanyaan, ketika kebaktian keluarga, sebelum dimulai ibadah atau sebelum doa syafaat, biasanya ditanyakan terlebih dahulu kepada tuan rumah apa topik doa yang mau didoakan. Baru setelah dari tuan rumah, kemudian ditanyakan topik doa secara umum. Tahun pertama kita sebutlah di rumah si A. Sebelum ibadah dimulai atau doa syafaat, ditanya sama MC ataupun liturgis, apa yang mau didoakan Amang, Inang? Suaminya menjawab, kami meminta supaya Tuhan memberkati pekerjaan kami. Sinur napinahan, gabe, naniula. Anak-anak juga diberikan kepintaran agar bisa naik kelas. Itu tahun pertama. Kemudian tahun kedua, topik doanya juga itu. Tahun ketiga, juga itu, meminta dan meminta. Pertanyaannya, kapan bersyukurnya? Kapan berterima kasihnya? Kita juga harus mampulah mengatakan topik dari kami, Amang Inang, kami bersyukur kepada Tuhan atas segala penyertaan dan jawaban dari setiap doa-doa kami. Kami bersyukur meskipun kami punya banyak problem, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur meskipun doa kami belum dijawab oleh Tuhan. Kami akan tetap setia menanti janji Tuhan. Harus mampu kita seperti itu. Amin. Harus kita aminkan. Kiranya Tuhan menjadikan kita pribadi yang suka berdoa dan juga boleh menjadi pendoa syafaat bagi banyak orang. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, bimbing dan mampukan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak. Ajari kami untuk tetap bersyukur meskipun saat ini ada doa kami yang belum Engkau jawab ya Tuhan. Ajar kami untuk lebih mengenal siapa diri kami. Ajar kami untuk lebih mengenal Engkau ya Allah. Dan di atas setiap doa-doa permohonan kami ya Tuhan, biarlah bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat
atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh